Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Mustaqim selaku pengampu mata kuliah Ushul Fikih. Nah, di sini saya sudah perkenalkan tadi di slide yang pertama. Nama saya Muslih Ardiansyah, NIM 198 dari kelas PAIF. Yang selanjutnya di sini saya akan mengutarakan sedikit video berkaitan dengan konsepsi dari tugas UAS Ushul Fikih yang telah kami laksanakan beberapa waktu lalu. Adapun di sini mengenai video konsepsi pengambilan sikap menurut cara pandang usul fikih, ulama usul fikih terhadap penentuan hukum bermuamalah di masa menjelang pemberlakuan new normal seperti saat ini. Adapun video lebih lengkapnya akan kita simak bersama sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang nomor 1 di poin A, yakni mengenai mencari nafkah, ya kan? Mencari nafkah untuk keluarga di masa pemberlakuan new normal seperti saat ini. Di mana kita ketahui bersama kebijakan pemerintah waktu dulu yang mengisyaratkan kepada kita untuk di rumah, atau dengan kata lain kita melakukan social distancing, di mana pemberlakuan ini sudah mulai dilakukan waktu adanya dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, dari penjelasan yang telah sampaikan di lembar jawab UAS, akan saya kirim di bawah kolom video ini, jadi bisa disimak untuk lebih lengkapnya di dalam lembar jawab tersebut. Nah, untuk poin intinya yang akan saya sampaikan, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari balik musibah ini dan nanti akan menjadi nikmat. Nah, nikmat itu diantaranya apa? Ayo kita mulai membiasakan hidup sederhana. Sekarang boleh makan kita seadanya, jangan berkeinginan yang macam-macam dari pandemi ini, karena mungkin dari segi keuangan pun kita sangat mepet karena pemberlakuan dari social distancing ini kan tentu eh, tidak memberikan banyak ruang gerak kepada kita, ya kan, terutama untuk mencari nafkah, terutama untuk keluarga. Maka dari itu, apa yang kita miliki harus kita jaga baik-baik. Harus kita istilahnya kita eman-eman dengan budget pengeluaran itu sendiri, kecuali nanti di saat sudah masuk wilayah mendesak, dalam artian bolehlah kita mengeluarkan untuk kepentingan itu sendiri. Lah, maka dari itu kita belajar dari hal ini yang untuk meredam yang namanya tamak dan juga kerakusan. Lah, jadi sebisa mungkin jangan kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak berguna, akan tetapi kita mengeluarkan apa yang kita punya itu dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya tentu kan dari pemberlakuan social distancing ini akan muncul beberapa macam permasalahan di dalam keluarga itu sendiri, terutama sebagai seorang lelaki di dalam kepala rumah tangga. Lalu bolehkah kita bekerja di samping pemerintah mengeluarkan anjuran tersebut? Nah, sebenarnya di sini dalam jawaban saya itu diperbolehkan saja dengan catatan bekerja yang memang untuk kebutuhan yang mendesak, dalam artian bukan untuk kebutuhan yang berlebih-lebihan, dalam artian bagaimana kita bisa bekerja untuk mempertahankan hidup kita dan juga keluarga-keluarga kita. Nah, dengan catatan kita harus tetap berhati-hati dan juga waspada serta mengikuti petunjuk medis. Bagaimana caranya kita untuk bekerja? Mungkin bisa dengan memakai masker ataupun mengikuti petunjuk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di dalam bekerja yang era new normal sekarang ini. Nah, selanjutnya kemudian setelah kita bekerja dengan semaksimal mungkin untuk kebutuhan yang tidak
untuk memenuhi ambisi dan juga hawa nafsu, tentu setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, untuk niat kita bekerja sendiri kan itu tentu untuk tidak berlebih-lebihan dan hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Yang seperti saya katakan tadi, tentunya di sini Allah sangat tahu dengan apa yang ada diniatkan di dalam hati kita. Nah, sehingga dengan harapan tersebut Allah senantiasa melindungi kita dari segala penyakit dan juga dari bala apabila kita bekerja di luar rumah. Nah, lalu di sini karena ketulusan kita dalam bekerja, tentunya dia akan berhati-hati dalam menjaga dirinya serta keluarganya, karena jika dengan sifat kehati-hatiannya, tentunya dia akan tetap menjaga dirinya dan juga keluarganya. Nah, dengan demikian dia akan mendapat pahala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari hal ini kita dapat membiasakan hidup sederhana. Dari pelajaran yang kita dapat dari hal ini, terutama adanya virus COVID-19 dalam hal bekerja, kita akan menjadi orang yang kaya hati. Dalam artian kita bekerja untuk seseorang yang benar-benar ingin kita lindungi. Nah, semoga Allah senantiasa mengangkat semua wabah penyakit ini dan menggantikannya dengan kenikmatan serta keimanan di dalam hati kita. Kemudian kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk jawaban yang pertama. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Selanjutnya untuk jawaban kami yang nomor 2 di poin B berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, terutama di era new normal yang sekarang ini. Saya coba akan mengutip satu hadis dari Anas bin Malik yang artinya, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina, sebab menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap orang muslim. Perintah sekaligus pernyataan Nabi dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan apapun dan kapanpun. Karena kefarduan yang disifatkan balaghah di sini sangat menekankan pada thalabul ilmu itu sendiri. Tersebut bersifat umum. Hanya saja metode mencari ilmu itu yang perlu dibahas lebih lanjut dalam konteks ini. Jika dalam mencari ilmu cara pengupayaannya melibatkan kerumunan massa nih, misalnya kita bisa kasih contoh, maka yang dikhawatirkan apa? Akan terjadi penyebaran virus corona, sehingga sangat tampak sekali madarat yang nyata karena terdapat ODP atau PDP. Tentunya kan kita sangat mencegah dari hal itu. Maka sementara waktu perkumpulan itu hukumnya adalah makruh yang dilebihkan, dalam artian lebih baik tidak melakukan hal tersebut, bahkan bisa sampai kepada diharamkan apabila terjadi kemadharatan yang lebih, seperti di dalam kaidah mengatakan bahwa mencegah bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian hukum mencari ilmu, hukumnya jika kita lihat dari tinjau dari segi hukum mencari ilmunya itu tetap wajib, namun hukum mengupayakannya menjadi terperinci sesuai dengan situasi penuntut hukum yang ada. Nah, dari penjelasan di atas, mungkin di sini kami dapat menyimpulkan bahwa dengan pemberlakuan new normal sekarang ini, meskipun pemberlakuan aktivitas yang notabene sudah dilakukan penormalan oleh pemerintah, akan tetapi kita tidak tahu jika masih terdapat PDP dan ODP yang belum terdeteksi, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk penyebaran wabah virus COVID-19 ini berkembang. Yang intinya, bolehlah kita belajar di pesantren atau di tempat-tempat belajar yang lain dengan kita tetap menjaga kesehatan dan senantiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan pemerintah. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya di poin C berkaitan dengan transaksi jual beli secara online pada masa era new normal ini.
Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan pun juga mengalami modifikasi yang sedemikian rupa. Pada awalnya kita tahu sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual atau dalam keadaan bertemu, bisa dikatakan barter, baik itu antara barang dengan barang maupun antara barang dengan mata uang. Nah, dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah ijab qabul di dalam Islam. Nah, namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet atau dengan cara online. Di sini kami ambil suatu kesimpulan dari Forum Bahasul Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar pada tahun 2010 yang menyatakan bahwasanya hukum akad atau transaksi jual beli melalui alat elektronik itu dihukum sah apabila dengan syarat sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi atau barang yang telah diperjualkan, seperti sekarang kita melihat bahwa barang-barang yang dijual itu kan sudah diposting di akun media sosial ataupun di akun-akun jual beli lain. Nah, yang telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya di dalam postingan tersebut serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum satu, yakni dari Syarah Yaqut An-Nafis karya Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Yang selanjutnya dari Nihayah Al-Muhtaj ila Syarah An-Minhaj karya Syahabuddin Ar-Ramli. Nah, di sini kita ambil kesimpulan dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebagaimana referensi yang pertama dan yang kedua tadi, barang yang diperjualbelikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan atau yang kita kenal dengan istilah gharar dalam jual beli, karena Rasulullah melarang praktek yang demikian. Nah, sebaiknya terutama di era yang sekarang ini sebagai seorang muslim saat bermuamalah di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun kita tahu sekarang kita sudah memasuki pada era new normal, akan tetapi kita tidak pernah tahu siapa saja yang masih dalam kondisi ODP ataupun PDP, khususnya dalam berbelanja kebutuhan pokok ataupun sembako. Kita bisa memanfaatkan aplikasi online. Selain dapat mengurangi risiko penularan COVID-19, juga dapat mengefisienkan waktu tanpa harus keluar rumah. Nah, lalu dengan adanya himbauan social distancing atau physical distancing dan PSBB yang sekarang ini kita laksanakan, sikap kita sebagai seorang muslim yang baik dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli, yakni dengan memanfaatkan beberapa aplikasi online. Misal kita bisa memanfaatkan Lazada ataupun Bukalapak atau di grup Facebook atau Instagram, bahkan bisa memanfaatkan jasa Grab atau keperluan rumah tangga. Dengan memanfaatkan aplikasi seperti ini, kita tidak mesti keluar rumah sehingga dapat memutus atau paling tidak mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di masa normal untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Untuk yang nomor 2, yakni berkaitan dengan ulasan mengenai sejauh mana kemudaratan COVID-19 itu nyata di Indonesia. Jawaban kami yakni bahwasannya keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia, terutama di Indonesia. Yang kita tahu bahwa jumlah dari orang yang terkena virus ini sangat banyak di Indonesia, karena memang jumlah populasi di Indonesia yang sangat banyak. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu sudah banyak dengan berbagai macam penanganan yang sangat serius. Akan tetapi hari demi hari penyebarannya tentu semakin banyak. Maka langkah konkret yang harus kita tempuh sebagai antisipasi, yakni membangun kerjasama yang baik dengan keluarga, rekan kerja maupun pihak-pihak yang terkait dari pemerintah maupun masyarakat. Nah, peraturan atau kebijakan tentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk dari perekonomian, kehidupan sosial, dan yang lain-lain, dari pendidikan dan sebagainya. Nah, berdasarkan
informasi yang kami terima dari waktu lalu bahwa kurang lebih tentu di sini di Indonesia kurang lebih 50 juta orang yang memang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi virus COVID-19. Bagaimana ya sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Namun semua itu perlu digarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selain itu, dampak dari pengaruh virus COVID-19 ini dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya yakni timbul rasa kecurigaan dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputar kita atau yang baru kita kenal karena pemberlakuan social distancing ini. Ya meskipun kita ambil garis bawah bukan berkaitan dengan hilangnya kepercayaan, akan tetapi ya itu tadi memang untuk mencegah penularan COVID-19 itu lebih baik. Selanjutnya virus COVID-19 ini tentu sangat menimbulkan kecemasan, terutama bahwa virus COVID-19 ini telah melumpuhkan perekonomian di Indonesia sendiri, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah, seperti ya kita tahulah dari pedagang kecil maupun dari para pekerja-pekerja buruh yang kebanyakan di PHK. Mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan dari para konsumen, terutama bagi penjual itu di dalam berbelanja. Yang selanjutnya, sejak diberlakukannya peraturan tidak dibenarkan adanya kumpul keramaian atau social distancing seperti di masjid, maka hampir semua masjid pada saat sholat berjamaah ya hanya beberapa orang yang hadir, itu pun dengan ya pemberlakuan dari apa itu namanya, pemberlakuan protokol kesehatan yang memang bagus untuk masyarakat itu sendiri. Tentu situasi ini menimbulkan kegelisahan. Apakah semua larangan yang telah ditetapkan memang bermanfaat? Karena di satu sisi sebagai umat Islam, apabila di masjid tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah, ataupun tidak ada lagi pengajian, ataupun tidak ada lagi zikir, maka tanpa sadar kita telah meninggalkan modal yang besar untuk menuju akhirat. Nah, menghadapi musibah COVID-19 bukan hanya para medis yang berperan, tetapi juga hendaknya pemerintah mengajak para ulama dan pemuka agama untuk ikut berperan aktif. Tentunya peran serta keluarga dalam memberikan pemahaman dan penanganan yang baik kepada anggota keluarganya di sini menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencegahan COVID-19. Akhirnya kita pasti akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Jika waktu itu telah tiba, maka tak seorang pun mampu mencegahnya. Namun sebagai manusia kita harus berusaha untuk terhindar dari penyakit dan juga menjaga umur kita agar dapat dimaksimalkan dengan baik dengan melakukan ibadah dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak salah dan khilafnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benar dan manfaatnya, tentu saja itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika banyak salah dan kurangnya tentu itu datang dari pribadi kami sendiri. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh. Kau telah